ini ada bertetangga. Ada yang sudah membaca materinya? Belum, ya belum dibaca ya. Nah, nanti Ibu harapkan kalian bisa mencermati penjelasan Ibu dan juga fokus untuk pembelajaran pada hari ini ya. Nah, oke, sebelum menginjak materi Ibu akan tanya terlebih dahulu. Nah, adakah ya di antara kalian yang tidak mengenal tetangganya? Ayo, ada enggak? Tetangganya, ya. Coba Mas Iman, tetangga Mas Iman ya, samping rumahnya Mas Iman, rumahnya siapa? Samping kiri. Samping kirinya Mas Iman, coba rumahnya siapa? Syarul. Oh, rumahnya Mas Syarul. Sekarang coba Mas Syarul. Samping kanannya Mas Syarul siapa? Rumahnya siapa coba? Samping kanannya, ayo. Siapa? Nova. Oh, Nova. Nah, oke, sebelum menginjak ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, mengenai adab bertetangga. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu peserta didik mampu memahami adab-adab bertetangga yang baik dan benar. Jadi dalam hidup bertetangga itu ada adab-adabnya ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan adab Islami kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada adab Islami terhadap tetangga dalam kehidupan sehari-hari, nanti agar kalian bisa menerapkannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan ya ada bertanda yang baik dan benar. Mendemonstrasikan di sini maksudnya kalian itu mensimulasikan ya di dalam pembelajaran ini, nanti bagaimana penerapannya agar kalian bisa dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ke materi ya, biar kalian segera menguasai materinya. Nah, yang pertama, apa sih itu tetangga? Apa pengertian tetangga? Ada yang tahu? Tadi kan Ibu sudah tanya ya. Rumahnya misalnya Mas Iman, rumah yang samping kirinya rumahnya siapa ya? Kemudian Mas Arul juga sudah. Nah, apa sih pengertian dari tetangga? Ada yang bisa menjawab? Coba Mas Iman, pengertian tetangga apa? Tahu nggak? Ya, nggak tahu ya, sekarang Ibu jelaskan. Nah, jadi tetangga itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita ya. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita, baik yang dekat maupun yang berdampingan dengan rumah kita, itu disebut dengan tetangga kita. Nah, beberapa ulama yang masyhur juga menyebutkan bahwa tetangga, pengertian tetangga adalah orang-orang yang tinggal yang jaraknya itu tidak lebih dari 40 rumah dari rumah kita. Jadi misalnya nih rumah kita di sini, kemudian samping kiri, samping kanan kita ada 40 rumah. Nah, dalam 40 rumah itu masih tergolong tetangga kita. Kemudian begitu juga dengan samping kiri rumah kita, depan rumah kita, dan juga belakang rumah kita ya. Kalau menurut para ulama itu terhitung 40 rumah, itu masih tetangga kita. Sudah paham? Ya, jadi pengertian tetangga adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita ya. Oke. Kemudian materi selanjutnya, di sini sikap hidup bertetangga. Nah, silakan Mas Iman dibaca nomor 1, sikap hidup bertetangga. Memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Ya, memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Maksudnya apa sih Bu? Memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Misalnya ketika Mas Iman bertemu dengan Mbak Andin ya, misalnya di jalan. Nah, Mas Iman menyapa Mbak Andin, Assalamualaikum Mbak Andin, mau kemana? Nah, itu merupakan contoh dari memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Mas Iman dibaca lagi. Berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan pada kita. Iya, ya. Karena apa? Berbuat kebajikan itu kita itu sebenarnya tidak boleh mengharapkan balasan. Jadi kita ketika berbuat baik kepada orang lain, apalagi tetangga kita ya, orang terdekat kita, itu harus tulus, harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan balasan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, di sini ada mengembalikan hak adami, seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka ya. Hak adami kalau kita hidup
membayar utang. Misalnya Mas Arul masih berutang dengan Mbak Kaila, ya. Mbak Kaila lagi butuh. Nah, Mas Arul melihat Mbak Kaila lagi butuh uang, ya Mas Arul juga harus membayar utangnya, ya. Misalnya utangnya udah lama atau udah dibayar-bayar. Nah, Mas Arul sebagai yang meminjam itu harus membayar utang kepada Mbak Kaila. Kalaupun Mas Arul tidak peka, berarti Mbak Kaila wajib menagihnya. Nggak apa-apa ya Mbak Kaila ya. Itu contohnya. Dan misalnya Mbak Andi meminjam apa ya? Misalnya meminjam karpet, mau ada acara misalnya makabanan, karpet di rumahnya Mas Iman, Mbak Andi kebetulan nggak punya. Nah, ketika selesai kegiatan harus langsung dikembalikan. Takutnya nanti lupa, nanti tidak dikembalikan. Kemudian sikap hidup bertangga yang keempat, mengunjunginya jika ada yang sakit. Nah, di sini menjenguk tetangga kita yang sakit. Misalnya ada tetangga kita nih yang sakit dan beliau misalnya ya dibawa ke rumah sakit. Nah, kita sebagai tetangganya kita harus menjenguknya, karena kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, kita juga akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima, memberi ucapan selamat jika mereka bergembira, ya, dan memberi ucapan takziah jika mereka kesusahan. Ketika mereka mendapatkan misalnya rezeki, misalnya mereka mendapatkan hadiah dari bank, hadiah mobil. Nah, kita sebagai tetangga yang baik, kita harus memberikan ucapan selamat. Misalnya Mas Iman, selamat ya Mas Iman mendapatkan mobil. Nah, jangan malah kita mendapatkan mobil cuma hadiah dari bank aja bangga, ya nggak boleh kayak gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu. Sebagai tetangga yang baik, kita harus berhusnuzon, kita harus selalu memberikan sikap yang terbaik kepada tetangga kita. Adapun kalau tetangga kita mengalami kesusahan, misalnya rumahnya roboh, nah kita harus membantunya, kita harus mengucapkan turut berduka atau turut merasakan kesedihan kepada tetangga kita. Lalu nomor 6 ya, kita hidup bertangga, menutupi segala kekurangannya dan melindungi dari segala kesulitan semampu kita. Misalnya ada tetangga kita yang kebetulan kita tahu aibnya, misalnya ya pokoknya misalnya ada tetangga kita yang memiliki aib. Nah, kita sebagai tetangganya yang baik, ya, tentu saja kita harus menjaga aib dari tetangga kita, tidak boleh membeberkannya. Jangan malah ini si A punya hutang besar pada bank misalnya, buat ternyata hutangnya ini buat apa? Buat bangun rumahnya mewah banget. Nah, kita iri, dia rumahnya bagus banget, ya rumahnya bagus sekali, sehingga kita malah bergibah, kita malah membeberkan aibnya gitu. Itu tidak boleh ya. Sebagai tetangga yang baik, sikap kita sebaiknya harus menutupi aib tetangga kita. Yang nomor 7, berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat, ya. Jadi ketika kita berpapasan atau berhadapan dengan tetangga kita, kalau kita misalnya bermuka masam, tahu nggak bermuka masam itu apa? Bermuka masam itu misalnya kita meremut istilahnya, ya. Nah, coba apa yang akan kita rasakan? Misalnya Mbak Andin ketemu Mbak Kaila, Mbak Andin meremut, apa yang Mbak Kaila rasakan misalnya? Oh, Mbak Andin ini pasti ada masalah nih, masa ketemu saya kok meremut aja, itu kan pasti. Nah, makanya kita harus selalu tersenyum pada tetangga kita, menunjukkan bahwa kita itu sedang tidak dalam kesusahan, kita sedang dalam misalnya senang gitu ya, kita lagi senang. Tidak boleh menunjukkan muka masam atau misalnya perut gitu ya. Kemudian di sini Ibu sudah menyiapkan, ini ada teks cerita. Ayo bermain peran. Di sini ada 2 tokoh. Di sini sudah Ibu siapkan untuk pemeran pertama. Pemeran pertama ada Pak Syahrul dan Pak Iman, ya, nanti akan diperankan oleh Mas Syahrul dan Mas Iman. Kemudian nanti Mbak Kaila, ya, Mbak Kaila bersama Mbak Andin juga akan memerankan. Oke, langsung saja.
Sini Ibu akan membacakan narasinya ya terlebih dahulu. Oke, sore itu Pak Iman pergi ke toko buku Al-Barokah. Ketika sedang memarkir sepeda motornya, Pak Iman ditepuk bahu sebelah kanannya oleh Pak Syahrul, tetangga Pak Iman. Coba sekarang ditepuk sambil Pak Syahrul mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, coba sekarang Pak Syahrul gimana? Mau membawa apa Pak Iman? Ini mau membelikan buku agama baru di Kulsum. Lalu Pak Syahrul? Mana anaknya kok tidak kelihatan sih? Ini sudah masuk di dalam toko. Oh, Siapa kemana? ini habis beli jus amat. Sudah ya Pak Iman. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dadah. Pulang dulu ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita. Ya. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama ya, Mbak Andin sama Mbak Ella aja ya. Kemudian kelompok yang kedua Mas Iman sama Mas Arul. Silakan bisa duduk berkelompok. Bisa duduk berkelompok atau saling berhadapan nggak apa-apa. Mbak Andin bisa mengajar pembahasan. Oke, sudah? Ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi. Ya, coba dengarkan dulu. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi ya, mencari contoh adab bertetangga dalam lingkungan kalian ya. Misalnya ada tetangga tadi Ibu sudah menyebutkan memberi salam terlebih dahulu seperti tadi yang sudah diperankan ya. Memberikan salam terlebih dahulu, menyapa gitu ya. Silakan kalian coba mencari dalam lingkungan sehari-hari, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu beri waktu 5 menit saja. Kalian coba mencari 5 contoh ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa bilang ke Ibu ya. Silakan. Gimana, sudah selesai? Sudah. Silakan untuk kelompok pertama bisa mempresentasikan hasilnya. Dibaca oleh siapa? Perwakilan saja. Mbak Andin ya, silakan dibacakan. Ya, terima kasih kepada kelompok satu. Silakan kelompok dua. Silakan dipresentasikan hasilnya. 5. Memberikan atau membayar utang. Ya, terima kasih kepada kelompok dua. Ya baik, jawaban dari kalian sudah rata-rata sudah benar ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan di sini Ibu sudah menyediakan ya, sudah menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW. Di sini bahwa artinya itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita tangkap? Ya, apa yang bisa kita jadikan pesan pada hadis ini? Apa? Yang pertama, kita harus memuliakan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Harus memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu apabila ada orang yang bertamu atau berkunjung ke rumah kita. Kemudian kita harus berkata baik, ya, berkata baiklah atau diam. Ya, jadi tidak menyakiti orang lain. Ada yang ingin ditanyakan dari Bunda?
mengajarkan